Selamat hari Minggu teman-teman semua, kakak-kakak. Gimana Kak Vesko kabarnya? Sehat Kak? Sehat. Kalau ini gimana tuh? Puji Tuhan sehat. Adik-adik, semoga adik juga sehat ya Kak di rumah ya. Kita kan mau mulai ibadah, jadi jangan lupa siapin Alkitab, jangan lupa siapin persembahan juga. Nanti kalau untuk persembahan seperti biasa ya, bisa di-store ke majelis, bisa di-store langsung ke gereja, atau adik-adik bisa bawa waktu ibadah gabungan di akhir bulan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami akan puji sedang berhadirat Tuhan, karena kami ingin memulai ibadah Tuhan. Ibadah ini berjalan dengan lancar. Tuhan sertai ibadah ini, memimpin kami, sertai hati kami agar dapat fokus mendengar firman. Demi nama yang kudus, kami syukur kemuliaan. Kita mau angkat lagu puji dengan Vesko. Jadi kita bakti 12 masuk kelas yang menghadap Tuhan. Berkati Kak Vesko juga yang akan memberitakan firman-Mu, berikan dia hikmat Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-perkataan Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Amin. Silakan Kak Vesko. Adik-adik semua, mari kita membuka Alkitab kita. Pembacaan pada hari ini terambil dari Amsal 3 ayat yang pertama sampai yang keempat. Amsal 3 ayat yang pertama sampai yang keempat. Amsal 3 ayat yang pertama sampai yang keempat di bawah perikop berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umurmu dan lanjut usiamu, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalau karena itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian pembacaan kita. Dalam kitab ini adalah kitab Amsal. Jadi kitab Amsal ini adalah kitab syair dan kitab hikmat, di mana kitab hikmat ini mengajarkan bagaimana kehidupan kita sehari-hari, mengajarkan mana yang baik dan mana yang baik. Dalam hal ini kita diajarkan dan diingatkan dalam ayat yang pertama, janganlah engkau melupakan ajaran. Kita bisa lihat pada ayat yang pertama dan ayat yang ketiga, ini adalah ayat di mana ada kata janganlah. Kita bisa perhatikan adik-adik, janganlah. Ini adalah sebuah perintah. Janganlah adalah sebuah peringatan di mana kita harus mengingat kembali, atau dalam hal ini kita dikasih tahu seperti sebuah pemberitahuan dari seorang tua kepada anaknya, atau seperti
kita orang tua atau seperti orang tua mengajarkan sesuatu kepada anaknya supaya anak itu mengingat, supaya bagaimana anak itu dapat melakukannya hendaknya. Dalam hal ini Tuhan ingin supaya kita sebagai pengikutnya atau sebagai anaknya mengingat akan ajaran Tuhan. Dalam hal ini, hal apa sih kalau ini boleh tahu yang benar-benar ajaran apa yang dalam kitab Perjanjian Lama yang benar-benar diajarkan oleh Musa yang dulu tuh diingat-ingat ada 10 perintah. Iya, 10 perintah. Iya, 10 perintah itu adalah salah satu ajaran yang suruh diingat oleh penulis kitab Amsal untuk mengingatkan kepada kita bahwa janji-janji Tuhan itu masih banyak yang harus kita lakukan. Jangan kamu lupakan. Jadi sesuai dengan kitab judul perikop ini ya, yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, berkat dari Hikmah, di mana kita melakukan dua hal. Perintah, ini adalah perintah. Kita itu akan mendapatkan namanya berkat. Ya. Berkat itu yang kita dapat itu ada di ayat 2 dan 4. Karena panjang umurmu, lanjut usiamu, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu, dan maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Pada ayat yang kedua ini kita akan mendapatkan namanya panjang umur, sehat, nggak ada namanya rasa sakit. Itu harus dilakukan dengan namanya melakukan perintah yang pertama dan ketiga. Kalau yang perintah keempat itu, keempat itu kita akan namanya dalam pandangan engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dan pandangan Allah serta manusia. Dalam hal ini kita itu akan mengetahui mana yang mau Allah dan mana yang mau manusia. Jadi kita akan mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak. Karena kita sudah namanya belajar akan firman Tuhan. Ketika Karoni contoh mengatakan sesuatu, apakah yang diomongin Karoni itu berasal dari pikiran dan hati Karoni? Jadi selama Karoni mengatakan sesuatu itu adalah hasil dari pikiran dan jadi pikiran dan hati kita itu isinya apa? Pikiran dan hati kita itu isinya apa? Ketika kita diisi oleh firman Tuhan, ketika hati dan pikiran kita dihasilkan isinya adalah firman Tuhan, maka isinya adalah firman Tuhan. Ketika segala sesuatu yang kita pikirkan adalah jahat, maka keluar jahat. Sama seperti apa yang kita pikirkan. Dalam hal ini, kunci dalam kesuksesan untuk menghasilkan sesuatu yang Tuhan harapkan adalah ketaatan. Di mana ketika kita melakukan dua hal yang diperintahkan, kita akan menghasilkan sesuatu yang baik. Cuma dalam hal ini, untuk melakukan dua hal itu, kita harus namanya taat. Kunci kesuksesan itu adalah hal yang susah. Karena untuk mendapatkan sesuatu hal yang bagus, kita itu harus yang namanya usaha. Kalau ini sekarang udah kerja. Aku masih kuliah, Kak. Oh, cuman apakah nanti setelah lulus kuliah ada rencana untuk kerja ambil jurusan apa? Aku keperawatan. Oh. Untuk mendapatkan hasil kuliah yang bagus itu, nilai yang bagus itu harus ada namanya usaha. Setelah kuliah nanti lulus baru bisa kerja. Dari usaha tersebut yang sudah kami jalankan, apakah selama ini kami merasa kayak sia-sia? Untuk sampai enggak sih, Kak. Nah, kalau usahanya kita berusaha dengan baik, hasilnya tuh pasti akan dapat yang baik. Selama usaha kita menjalankan dengan baik, kita juga akan menghasilkan sesuatu yang baik.
itu pasti akan ada namanya risiko. Ada namanya dua jalan. Ada namanya dua jalan. Jalan yang besar atau jalan yang sempit. Jalan yang besar adalah jalan yang benar-benar lancar, atau jalan yang sempit benar-benar harus mengantri. Kita terkadang lebih memilih jalan yang lebih cepat, karena itu adalah sesuatu hal yang instan buat kita. Karena kita sifat manusia lebih mau sesuatu hal yang nomor satu. Saya mau duluan, saya buru-buru. Samanya seperti mengantri di Indomaret, kayak kita buru-buru pengen sesuatu hal yang cepat. Padahal kita bisa mengantri untuk lebih sabar. Tapi dalam hal ini kita diuji kesetiaan kita dalam hal taat sama Tuhan. Kita tahu akan firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya. Tuhan menguji kita dalam hal ini. Banyak cobaan yang kita hadapi. Sama seperti sebuah pohon, ketika pohon satu akarnya lebih lebar, tetapi buahnya tidak daunnya tidak banyak, dan yang satu akarnya sedikit tetapi daunnya lebih lebar. Menurut kamu ini mana yang lebih bagus? Akar lebih banyak daripada daun tidak lebar, atau daun lebar akar tidak kuat? Ya, akar lebih kuat. Karena akar lebih kuat adalah sesuatu pohon yang ketika ada angin itu akan lebih kuat. Ketika cobaan datang dalam hidup kita, itu akan lebih kuat. Sama seperti iman kita. Ketika iman kita taat kepada Tuhan, lebih kuat, itu pasti akan kuat menghadapi cobaan. Jadi dalam uji kesuksesan itu adalah pertama, kita harus taat. Kedua itu, ketika kita udah taat, pikiran kita itu sudah dikuasai namanya firman Tuhan. Pikiran dan hati kita sudah dikuasai oleh namanya firman Tuhan. Apa yang kita pikirkan dan apa yang di dalam hati kita, semua isinya sudah menjadi hal kebaikan. Makanya dikatakan dalam ayat 3, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskan itu pada hatimu. Kalungkanlah itu pada lehermu itu sama saja seperti kalung yang menempel pada leher. Itu adalah seperti kita memakai kalung kemanapun kita pergi. Pakailah itu dalam kemanapun kita pergi. Lakukanlah itu, tunjukkanlah itu. Dan hati itu adalah dalam hati kita. Karena apa yang kita pikirkan dan dalam hati kita, itu apa yang kita ucapkan dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah trust, percaya sama Tuhan. Ketika kita sudah melakukan, kita menghadapi cobaan. Terkadang kita lebih kecewa, gampang kecewa. Banyak kecewanya daripada percayanya. Contoh, kita mengantri di rumah. Kak, saya udah melakukan kan namanya hidup jujur gitu, datang ke Indomaret ngantri. Tetapi kenapa ada orang yang nggak sabar untuk seenaknya nih? Saya udah menjadi sosok yang baik, menegur dia atau memberikan contoh, tetapi dia tidak terima kan? Apa yang harus saya lakukan? Sebagai sosok yang baik, kita sebagai anak Tuhan, kita dapat melakukan namanya jangan pernah namanya membalas sesuatu kejahatan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kita sebagai anak Allah atau pengikut Tuhan, kita hanya bisa memperingatkan. Menghukum orang itu bukan hak kamu. Hukum itu adalah hak Tuhan. Jadi jangan pernah melakukan kejahatan.
sampai jam 8 biar mulai dan kelarnya lebih cepat sebelum ibadah, seperti itu. Oke, sekian untuk konten renungan minggu ini. Pak Fesko boleh tutup doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami angkat puji dan syukur kehadiran Tuhan karena kami sudah melakukan ibadah Tuhan. Biarkanlah pada hari ini berkat-Mu akan ditambahkan kepada kami Tuhan. Jadikanlah kami anak yang taat akan firman-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi cobaan Tuhan. Walaupun dunia ini semakin jahat, tetapi Tuhan mengajarkan kami untuk menjadi lebih baik Tuhan. Jadikanlah anak-anak-Mu ini adalah anak yang mengajarkan kebaikan, anak orang tua, dan menjadi berkat bagi apa sekitar kita. Terima kasih Tuhan. Kami telah memberikan persembahan Tuhan. Semoga persembahan kami ini dapat menjadi berkat pembangunan bagi gereja kami Tuhan. Berkat bagi pembangunan kerajaan-Mu di muka bumi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Berkatlah juga gereja Petra Tuhan dalam masa pembangunannya yang akan dilakukan pada lantai 3. Berkatlah lantai 3 semoga dipercepat pembangunannya, dan berkatlah juga bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi COVID ini Tuhan. Sembuhkanlah warga negara ini semua dari penyakit ini Tuhan. Lindungilah kami juga dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Semoga kami dapat kembali dengan normal, menghadapi aktivitas lagi Tuhan, bertemu dengan sanak saudara, tidak memakai masker, melepas dari semua kecapean Tuhan. Kami ingin hidup normal kembali lagi Tuhan, untuk dapat memuliakan nama-Mu, tidak menggunakan masker. Kami capek dengan COVID ini Tuhan. Semoga COVID ini dapat berlalu dengan begitu cepat. Dan kami Tuhan berdoa juga untuk perang yang terjadi di Israel. Semoga negara di sana dapat berdamai dan pembunuhan tidak terjadi lagi Tuhan. Kami ingin dunia ini damai. Kami tidak ingin namanya perpecahan, tidak ada namanya rasisme atau segala sesuatu Tuhan. Semoga yang diajarkan